Jadi teman-teman kalau menanam pakai galon, kalau nggak dilubangi, saya pastikan tanamannya tidak akan subur. Seandainya tanaman ini tumbuh pun nanti menanam sayuran oyong atau gambas pakai galon dan pakai karung, itu ternyata suburan pakai galon. Ya sebabnya, jadi teman-teman sekarang ini kita bisa berbudidaya menanam sayur-sayuran dengan menggunakan karung ataupun galon. Sebetulnya dua-duanya sama-sama subur ya, asal tahu tekniknya. Nah, saya nanti akan membongkar semuanya. Seperti ini kangkung ya, baru saja ini saya semai dan sudah tumbuh dengan sangat baik sekali. Ini biji-bijinya masih tampak di atas ya. Coba kalau kita membeli kangkung, seikat kangkung ini seharga 2.000 hingga 3.000 rupiah. Hanya tinggal digeletakkan aja kok. Nah, daripada ada waktu-waktu sisa dipergunakan untuk ngobrol, untuk main sana sini, lebih baik kita pakai untuk bercocok tanam. Dan teman-teman juga bisa menanam seperti timun, gambas atau pare dan tanaman yang lain sebagainya dengan menggunakan galon yang tidak terpakai. Lebih baik kita potong seperti ini. Ini pun bisa subur. Nah, kenapa dari dua-duanya ini bisa subur? Tentu triknya itu sebetulnya sangat sederhana sekali. Sekarang kita awali dari gambas terlebih dahulu atau oyong ya. Teman-teman kalau membeli gambas per kilo harganya dari 4 hingga 7.000 rupiah di pasar ya untuk kita sayur. Coba kita tinggal menggeletakkan seperti ini. Per pohon gambas ini dapat menghasilkan minimum dari 3,5 kilogram hingga 6 kilogram. Coba kalau dikali 4.000 atau dikali 7.000. Nah, teman-teman bisa menggunakan galon seperti ini, teman-teman lihat ya. Tapi jangan lupa untuk dilubangi karena ini sirkulasi. Jadi teman-teman kalau menanam pakai galon, kalau nggak dilubangi, saya pastikan tanamannya tidak akan subur. Seandainya tanaman ini tumbuh pun nanti dia tidak akan bisa berusia panjang karena dia tidak lagi bisa bernapas di dalam sana. Ini akar semakin berhimpit-himpitan seperti ini, semakin ngejubel ya. Nah, lalu manfaat pelubangan ini juga di bawah ini supaya terdapat genangan air. Sehingga nanti gambas kita ini tidak kekurangan mineral dan kita tidak bolak-balik nyiramin. Teman-teman juga bisa menanam buncis ataupun kacang panjang ya dengan menggunakan galon ataupun karung-karung yang tidak terpakai di rumah kita. Alhasil tingkat kesuburannya sangatlah memadai. Pakai karung juga bagus ya. Teman-teman kalau membeli buncis per kilo berapa? Dari 6 hingga 8.000 ya. Paling murah 5.000. Nah, padahal per batang buncis ini harus dapat menghasilkan dari 4 kilo hingga 6 kilogram. Nah, tinggal mengkalkulasi sendiri. Nah, kalau mau pakai karung, teman-teman ini harus memperhatikan juga sirkulasinya. Jadi kita kasih pelubangan seperti ini supaya nanti akarnya ini dia tidak membusuk karena ada sirkulasi yang keluar masuk. Nah, di samping itu air yang menggenang di atas karena kalau bahan karung ini terkadang kan ada ya yang airnya itu tetap menggenang karena dia tidak tembus dengan air. Nah, manfaat dari pelubangan ini pun sama. Jadi teman-teman lubangi di sekitar areal atasnya saja. Jadi untuk di bawahnya, yang paling bawah yang menyentuh dengan permukaan tanah tidak perlu dilubangi. Dan teman-teman di media karung ini juga bisa menanam tomat. Jadi tomat ini berapa kalau kita beli per kilonya naik turun ya dari 7.000 bahkan kemarin ini hingga 25.000 per kilogram. Padahal kita nanamnya gampang banget. Lihat batangnya ya, kesuburannya benar-benar bisa tercipta. Nah teman-teman, cara merawatnya ini cukup mudah sekali karena tomat ini dia jenis tanaman yang kaya akan air ya, mineral. Ketika batangnya ini kita lukai maka kita akan menemukan cairan yang terdapat pada batangnya. Maka dari itu rahasianya adalah tingkat kelembapan secukupnya.
Yang berikutnya dengan galon ataupun karung kita bisa menanam terong dan cabai. Teman-teman bisa tahu ya, cabai kalau pas lagi mahal, cabai rawit ini bisa ratusan ribu per kilogram, teman-teman. Nah, kita menanam ini per batang seperti ini ya, bisa menghasilkan dari 1,5 kilo hingga 3,5 kilogram. Kalau harganya segitu yang naik turun ya, kalian bisa mengkalkulasi sendiri. Nah, tapi kalian kalau mau berbudidaya cabai, saya anjurkan jangan terlalu lembab ya untuk media tanamnya ini. Kelembapannya harus secukupnya. Dia ini rentan sekali karena nanti kalau terlalu lembab pun nanti justru akan layu dan menguning dan layu, akhirnya dapat mengakibatkan kematian ataupun buahnya nanti dapat menjadi rontok gitu. Nah, kemudian untuk terong, terong 1 kilogramnya berapa? Nah, padahal terong ini satu pohon ini dapat menghasilkan 3,5 kilo hingga 7 kilogram. Itu bergantung dari tingkat kesuburan media tanamnya. Nah, terong ini juga jenis tanaman yang menyukai dengan kelembapan. Batangnya ini kalau di ujungnya ini kita lukai, maka dia juga akan mengeluarkan cairan. Akan tetapi tidak seperti tomat. Kalau tomat kan dari ujung sampai pangkalnya itu cairan semua isinya. Tapi kalau untuk terong, batang di bagian bawah ini sudah bisa menjadi seperti kayu lah ya, tapi empuk kayak gitu. Nah, otomatis kita juga kadar airnya itu harus lebih sedikit jika dibanding dengan kita merawat pohon tomat. Dan tidak hanya itu, bahkan kita juga bisa menanam palawija seperti jagung. Jagung rebus kalau matang per biji kalau di sini dari 2.500 hingga 3.500, itu bergantung dari si pedagangnya. Nah, padahal dengan benih, sehelai benih jagung ini dapat kita menumbuhkan jagung ini terkadang bisa tumbuh 2 ya, satu benih ya. Nah, apalagi ini 1 galon. Sebetulnya yang idealnya diisi dari 1 hingga 2 saja. Tapi karena saya bereksperimen, kalau 1 atau 2 udah pasti buahnya akan bagus ya. Nah, ini saya bereksperimen, saya isi dari 4 hingga 5 batang. Nah, ternyata tingkat kesuburannya juga memadai. Teman-teman bisa lihat, subur dan tidaknya ini yang pertama tampak dari kecerahan batangnya dan memiliki ukuran yang besar. Batangnya cerah ya. Dan kemudian daun-daunnya pun sampai pucuk-pucuknya semuanya ini sangat subur sekali ya. Nah, teman-teman, untuk merawat jagung ini, karena jagung ini tanaman yang sangat kuat, dia tidak lagi perlu kita membubuhi kompos. Jika kita dapati nanti akarnya ini nanti sudah tampak, ya harus kita timbun dengan kompos yang baru atau tanah yang baru. Cara perawatannya hanya seperti itu saja. Jadi rahasia yang paling inti adalah dalam kita berbudidaya menanam sayuran, jika nanti akarnya ini sudah tampak di sekitar areal pangkal seperti ini ya, akarnya agak putih-putih, nah kayak gini ya, teman-teman itu sebetulnya tinggal menimbun saja dengan lembut seperti ini, supaya apa? Dia dalam pemasakan makanannya ini bisa maksimal, karena media tanam ataupun akarnya ini ketutup oleh tanah ataupun oleh kompos kita. Nah, teman-teman, saya rasa sampai di sini ini sudah cukup mengedukasi ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat saya menanam pun ya dengan cara seperti ini karena nggak ada lahan, dan alhasil ini cukup membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga saya dari sisi sayur mayur. Kalau saya mau menjual juga ini bisa untuk jajan bocah, bahkan bisa kita tukar dengan beras atau kebutuhan yang lainnya. Nah, semoga ini akan mengedukasi, juga menginspirasi untuk teman-teman semua, dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.